Bab 47. Geram. Bodoh. Teriak Biantara. Ia membanting handphonenya ke lantai. Panggil Leo. Cepat. Leo dengan cepat segera datang menghadap Biantara. Dur. Biantara melepaskan tembakan dan hampir mengenai kaki Leo. Siapa orang yang kau suruh menculik gadis itu? Maaf tuan, saya menyuruh anak buah kita yang ada di kantor Surabaya. Oh pantas ia tidak tahu apa-apa. Kenapa tugas sepele seperti ini tidak becus mereka selesaikan? Biantara menendang handphone yang tadi ia banting ke hadapan Leo. Dengan segera ia melihat handphone yang layarnya sudah retak tapi masih bisa melihat sebuah foto yang ada di sana. Tuan Arun, bagaimana bisa? Kau bertanya padaku. Dasar bodoh. Dengan kasar Biantara menendang perut Leo. AGH. Ampun tuan, mereka memang berhasil menculik Cira, tapi kenapa bisa bersama Arun? Jelas mereka bisa melarikan diri. Tuan harus menanyakan hal itu pada Nona Denisa, karena ia yang memberitahukan kalau Cira pulang kampung ke Surabaya. Biantara tampak diam. Menurut tuan apakah ini tidak disengaja oleh Nona Denisa untuk menjebak tuan, ucap Leo hati-hati. Kau benar, gumam Biantar. Bereskan kekacauan di luar sana. Keluarlah. Baik tuan. Setelah kepergian Leo dari ruangannya, Biantara tampak melakukan panggilan untuk seseorang. Halo, bagaimana bisa Arun bersama dengan Cira? Tanya Biantara tiba-tiba. Apa maksudmu aku tidak mengerti? Cira gagal aku bunuh karena ada Arun di sana. Kau sama sekali tidak memberitahuku akan hal itu. Kau menjebakku. Tunggu. Arun bersama dengan Cira. Bagaimana bisa? Arun dan Gio sedang berlibur, ucap Denisa tidak percaya. Mana aku tahu. Aku berani bersumpah, tidak tahu menahu akan hal itu Bi. Yang aku tahu dari para pembantu di sini Arun dan Gio sedang berlibur. Mereka berlibur di rumah gadis itu bodoh. Denisa mengeratkan genggamannya. Tubuhnya bergetar hebat karena menahan emosi. Urat wajahnya tampak menegang. Kurang ajar, ternyata mereka ikut Cira pulang pikir Denisa geram. Kau gagal. Tentu saja, jika gadis itu sendirian sudah aku jamin ia tinggal nama. Tapi saat itu ia bersama dengan Arun. Ternyata kau yang tidak becus, Bi. Diam. Aku sudah melakukan apa yang kau minta, tapi ternyata kau sendiri yang mengingkari perjanjian kita. Jangan salahkan aku jika kau akan mendapat masalah dari kegagalanmu ini, ancam Denisa. Kau mengancamku. Terserah kau menyebutnya apa. Aku tidak suka diancam, ancam Denis. Ingat aku memegang kartu merahmu. Baiklah, aku beri kau kesempatan. Jangan gagal Bian. Panggilan diakhiri. Denisa tampak sangat emosi. Hahaha. Ia berteriak sejadi-jadinya. Membanting semua benda yang ada di sana. Sialan kau Cira. Cira sangat bersyukur bahwa mereka bisa terlepas dari para penculik itu. Tapi yang membuatnya keheranan adalah kenapa ia diculik dan akan dibunuh. Siapa dalang di balik ini semua? Yang membencinya saat ini ada dua orang Devano dan Denisa. Tapi ia sama sekali tidak mendapat petunjuk atau bukti apa-apa. Jadi singkat cerita semuanya buntu. Arun mendapatkan 6 jahitan, beruntung luka tusukan itu tidak sampai mengenai organ vitalnya. Walaupun termasuk ringan tetap harus dirawat agar tidak infeksi. Kejadian yang menimpa mereka membuat keluarga cemas terutama ibu dan Gio yang tidak mau kehilangan Cira maupun Arun. Hampir semalaman mereka cemas karena mereka menghilang dan hanya ditemukan sepeda motor yang tergeletak di tempat penculikan. Bahkan keluarga sudah melapor ke pihak yang berwajib. Mereka baru akan menindaknya setelah 24 jam. Pagi ini Arun memutuskan untuk pulang ke Bogor. Ia tidak bisa meninggalkan perkebunannya terlalu lama. Ia akan mendapat perawatan lanjutan di Bogor sampai lukanya mengering. Semua bersyukur karena kejadian yang menimpa Arun dan Cira tidak sampai memakan korban.
Terima kasih jenangnya ibu, peluk Omar. Eyalah, kok pakai peluk segala nak Omar, ucap ibu canggung. Itu tandanya sayang, ucap Olive. Aku juga mau meluk. Olive segera ikut bergabung memeluk ibu. Sudah ibu tidak bisa bernapas. Omar dan Olive melepaskan pelukannya. Sekarang ganti Gio yang memeluk ibu. Terima kasih Yai. Apa itu Yai? Tanya ibu. Itu dalam bahasa Thailand sebutan untuk seorang nenek, jawab Arun. Oh alah, ibu ini gaptek, ucap ibu malu. Iya nak Gio, jaga ayahmu dan jadi anak yang pintar, pesan ibu. Gio mengangguk. Ibu, ayah aku pamit pulang. Cira memeluk ayah dan ibunya. Iya hati di jalan, jaga Tuan Arun, pesan ayah. Saya juga pamit, ucap Arun. Maaf merepotkan bapak dan ibu. Tidak apa Tuan Arun, kami sangat senang. Saya harap Tuan Arun segera sembuh, ucap ayah. Setelah semua berpamitan mereka segera menuju ke bandara. Tuan mau naik kursi roda. Tidak usah Cira, lukaku baik-baik saja. Maksud saya, sesuai dengan pesan dari dokter agar Tuan jangan banyak bergerak dulu. Tidak usah. Nanti kalau aku perlu aku akan memintanya. Baik Tuan. Mereka berjalan ke bandara. Seperti biasa Omar selalu bercanda dan terkadang menggoda Cira. Ketika digoda wajah Cira akan bersemu merah, itu membuat Arun sedikit kesal. Au, ada apa Tuan? Lukaku terasa sakit. Cira langsung panik dan menghampirinya. Tadi kan sudah saya bilang pakai saja kursi roda. Tapi Tuan malah menolaknya. Ternyata Tuan lebih keras kepala dari Gio. Maaf, gumam Arun lirih. Ia suka melihat Cira yang panik karenanya. Jangan marah. Saya tidak marah Tuan, hanya sedikit jengkel. Saya khawatir dengan keadaan Tuan. Cira bersiap memapah Arun. Tunggu Bu Cira. Ya Omar, lebih baik Bu Cira jaga Tuan muda, biar saya yang memapah Tuan Arun. Tubuh saya jauh lebih kuat, ucap Omar. Cira mengurungkan untuk memapah Arun. Tidak, tolak Arun. Tubuhmu bau, bisa aku pingsan sebelum sampai rumah. Omar endus tubuhnya. Tidak bau Tuan. Kalau aku bilang bau ya bau, jawab Arun. Sudah, biar aku saja. Tolong kau jaga Gio, Omar. Baiklah Bu Cira, jawab Omar. Saya tidak bau Tuan, ucap Omar lagi. Gio dan Olive tersenyum melihat tingkah Omar. Cira menaruh tangan Arun di pundaknya, dengan perlahan ia memapah Arun. Abis keramas. Iya. Dari mana Tuan tahu? Tercium sampai sini. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Cira. Aku senang kau bertanggung jawab. Arun membuka percakapan lagi. Tanggung jawab apa Tuan? Yah aku luka begini kan juga demi kamu. Cira menghela napas panjang. Wah sepertinya aku mencium aroma pembulian pikir Cira. Pasti dia akan memintaku merawatnya. Mengalah sajalah toh yang dia katakan juga ada benarnya. Iya Tuan, tentu saja saya akan bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabmu? Nah kan benar apa yang ada dalam pikiranku duga Cira dalam hati. Saya akan merawat Tuan sampai sembuh. Bagus. Senyum Arun mengembang sempurna. Mereka berjalan cukup jauh. Akhirnya Cira mendudukkan Arun di sebuah kursi. Pak Wo bisa carikan Tuan kursi roda. Tunggu sebentar. Ada apa Tuan? Tidak perlu, jawab Arun. Jika ia memakai kursi roda bisa kehilangan kesempatan untuk berdekatan dengan Cira. Tidak bisa. Tuan harus memakai kursi roda. Lihat itu luka Tuan berdarah lagi. Cira segera membuka baju Arun tanpa meminta izin terlebih dahulu. Perban yang membalut luka itu merembes oleh darah. Sampai rumah Tuan harus ganti perban lagi. Cira tampak cemas. Kesempatan itu digunakan oleh Arun untuk bersikap sedikit manja. Tak lama kemudian Pak Wo datang dengan membawa kursi roda. Silahkan naik Tuan. Biar saya dorong, ucap Cira. Terima kasih. Arun naik kursi roda dengan didorong Cira.
Setelah masuk ke dalam pesawat mereka semua sudah lebih tenang karena akan sampai di Bogor. Sementara itu, Billy berlari menghampiri Denisa yang sedang bersantai di ruang keluarga. Nona, Nona, ada apa? Tuan Arun sudah pulang, benarkah? Denisa segera beranjak dari duduknya, ia merapikan baju dan riasannya sebentar sebelum keluar menyambut kedatangan Arun. Ayo kita keluar. Baik Nona. Denisa keluar untuk menyambut Arun. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati Arun yang sedang dipapah oleh Cira. Tangannya mengepal hingga ia bisa merasakan sakit terkena kukunya sendiri. Kurang ajar, ucapnya geram. Semua rasa geram itu ia singkirkan agar tidak timbul kecurigaan. Arun. Denisa menghambur memeluk Arun membuat Cira tersingkir. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Ini kamu terluka dan berdarah Arun, ucap Denisa pura-pura khawatir. Kalian ini semua bagaimana sih, menjaga tuannya saja tidak bisa. Dasar pembantu tidak berguna. Omar dan Olive mencibir mendengar ucapan Denisa. Ayo aku antar kamu ke kamar, kamu harus istirahat Arun. Tapi garis bawah, Arun menoleh ke arah Cira. Tuan istirahat saja, saya akan mengantar Gio ke kamar. Baguslah kalau kamu tahu tugasmu. Denisa melirik Cira dengan tatapan sinis. Arun yang merasa tubuhnya belum begitu fit memutuskan diam dan pasrah saja. Sebenarnya ia ingin Cira yang merawatnya bukan orang lain. Bersambung.